bahas masalah financial, tips cerdas ngatasi masalah keuangan. Jadi ada beberapa tips yang bakal aku sampaikan ke kalian semua tentang keuangan biar kantong kalian itu nggak jebol. Jadi di sini aku udah bikin rangkumannya, tips-tips apa aja yang bakal aku sampaikan ke kalian. Disclaimer dulu ya, di video ini aku enggak menggurui kalian atau aku enggak nggak sok pintar masalah keuangan atau bagaimana, karena gimana pun juga aku backgroundnya juga bukan dari orang yang sangat-sangat paham finansial, tapi di video ini kita sama-sama belajar tentang finansial dan ini juga udah aku terapkan di kehidupan aku dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi apa aja sih tips-tips cerdas agar keuangan gak jebol? Tips yang pertama adalah mulailah investasi. Investasi itu apa aja sih? Investasi bisa dengan deposito, beli emas, beli properti, juga investasi-investasi yang lain. Tapi kalau menurut aku pribadi, kalau kita emang mau investasi, mending investasikan ke properti atau ke emas, karena harga jualnya itu setiap tahun itu meningkat. Jadi kalau kalian investasi emas atau properti atau saham, itu kalian gak ada ruginya. Tapi kalau saham sepertinya masih punya nilai riskan tersendiri gitu kan. Jadi kalau emang kalian belum memahami tentang gimana cara mainnya saham, mending kalian investasinya di emas dan di properti aja. Tips yang kedua, jangan terlalu fokus pada tabungan. Menabung itu boleh-boleh aja, tapi jangan uang kalian itu kalian simpan semua di tabungan. Gini loh guys, kenapa kita nggak boleh fokus untuk nabung? Karena inflasi menyebabkan harga suatu barang itu naik yang membuat nilai uang berkurang. Jadi kalau uang hanya kalian tumpuk-tumpuk di bank aja, itu juga bunganya kecil banget. Kecuali kalau emang tabungan kalian jumlahnya banyak, otomatis bunganya akan lebih banyak. Tapi kalau jumlah tabungan kalian hanya sedikit, itu bunganya nggak seberapa. Mending uang yang ada di tabungan kalian gunakan setengahnya atau seperempatnya untuk investasi yang lain ya, seperti yang aku sebutkan di tips yang pertama tadi. Bisa buat beli emas atau properti, atau mungkin buat start usaha yang sekiranya usaha itu benar-benar passion kalian gitu ya, bukan usaha yang hanya ngikut-ngikut orang atau gimana gitu. Karena usaha yang kalian sendiri gak punya passion itu kayaknya gak akan pernah berhasil. Tips yang ketiga, hindari berhutang. Karena hutang itu seperti lingkaran setan. Semakin dalam kita terjebak di dalamnya, semakin susah untuk keluar dari jebakan hutang itu. Agar kita tidak terjerat hutang, hindari gaya hidup yang sekiranya kalian nggak bisa gapai, atau hiduplah sesuai kemampuan finansial kalian. Jadi contohnya gini guys, contohnya kamu punya uang 3 juta, tapi kamu pengen beli HP iPhone keluaran terbaru yang harganya anggap aja 7 juta, dan uang kalian kan otomatis kurang gitu kan, kurang 4 juta. Jadi gimana caranya supaya kamu bisa memuaskan hasrat kamu untuk bisa membeli barang tersebut? Kamu pergi kredit atau kamu hutang gitu kan. Sebenarnya kalau kita membeli barang dengan cara kredit itu jatuhnya harganya itu jauh lebih mahal guys. Kenapa sih kita harus kredit barang gitu? Kalau seandainya kita bisa menahan hasrat kita, mending kita beli cash aja. Karena kalau emang HP itu kan bukan kebutuhan premier gitu kan, maksudnya nggak butuh-butuh banget gitu, karena HP kita sekarang juga masih bisa dipakai. Kenapa kita harus berhutang untuk beli HP terbaru hanya untuk gengsi kita sendiri gitu? Mending ditahan-tahan dulu aja, nanti kalau uangnya udah cukup baru beli. Karena kalau ngutang itu jatuhnya yaitu tadi harganya jauh lebih mahal, mungkin bisa 50% lebih mahal daripada kamu memperkaya counter atau memperkaya tempat pengkreditan. Mending uangnya ditabung aja supaya kamu bisa gunakan untuk hal-hal lain yang lebih penting. Tips yang keempat, pengeluaran. Ini nih yang sering banget bikin kantong kita jebol tanpa kita sadari. Hindari pengeluaran-pengeluaran kecil yang gak kalian sadari, karena dari pengeluaran kecil dan sepele inilah keuangan kalian bisa jebol tanpa kalian sadari. Contohnya, membeli barang yang gak penting-penting banget, contohnya kayak dekorasi rumah atau perintilan-perintilan yang sebenarnya ya emang nggak dibutuhkan banget gitu kan. Terus juga kalian keseringan jajan atau keseringan hangout sama teman yang biasanya kalian bisa ngopi di rumah,
terus kalian hangout ke cafe gitu, sekali ngopi anggaplah 50.000. Seandainya kalian hangout dalam 1 bulan itu setiap hari, bayangin berapa uang yang kalian keluarkan hanya untuk nge-cafe dan hangout sama teman. Kalau emang kalian suka hangout, it's fine, boleh-boleh aja kalian bisa hangout sama teman kalian, tapi dengan syarat ya mungkin 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali, untuk apa ya, untuk bersosialisasi dengan temen gitu kan. So itu bisa setidaknya menekan pengeluaran kalian. Itu tips yang keempat dari aku. Tips yang kelima, delete aplikasi belanja online. Ayo ngaku, siapa nih yang keseringan belanja online? Pasti dong, semuanya addicted gitu sama belanja online. Secara di zaman yang milenial kayak gini, belanja tuh gampang banget. Kalau kalian lagi mager, kalian cukup di rumah, buka laptop, buka HP, langsung klik, langsung masukin keranjang, belanja, udah selesai. Tapi kalian nggak pernah sadari itu juga jebakan setan loh guys. Karena apa ya, nggak hanya ibu-ibu, nggak hanya emak-emak dan bapak-bapak aja sih yang addicted belanja online gitu kan. Kadang anak-anak muda juga tanpa mereka sadari mereka tuh addicted dengan belanja online ya, karena itu tadi, karena kemajuan teknologi yang semakin pesat, terus juga kemudahan hidup untuk kita gitu kan. So, agar keuangan kalian gak jebol gara-gara online shop, cara terbaik adalah delete atau uninstall belanja online kalian. Dan kalau seandainya kalian pengen shopping nih, boleh-boleh aja kalian shopping, tapi buat anggaran kalian. Seandainya kalian hari ini atau bulan ini kalian mau shopping nih, mau shopping baju atau shopping apapun terserah kalian, dan kalian punya anggaran 500.000 atau anggaplah $500 gitu ya. Jadi gimana caranya supaya keuangan kalian gak jebol? Ya udah, kalian belanja shopping ya dengan uang budget yang sesuai anggaran kalian tadi. Jadi kalian nggak boleh lagi seandainya uang itu habis untuk shopping terus kalian ambil lagi dari ATM kalian atau kartu debit kalian atau kartu kredit kalian. No, itu nggak boleh banget. Karena kalau dengan kayak gitu itu sama aja kalian melanggar rulesnya supaya keuangan kalian itu nggak jebol. Jadi benar-benar anggaran itu harus diperhatikan guys, supaya benar-benar keuangan kalian itu tetap aman. Karena gini loh guys, kalau kita hidup, kita nggak punya tabungan, kita nggak punya anggaran keuangan, kita nggak melek secara finansial, itu bakal ribet sendiri ke depannya. Karena manusia itu hidup, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mungkin bisa aja kita sakit, atau mungkin bisa aja tiba-tiba kita ya amit-amit ya kecelakaan dan butuh dana besar untuk perawatan, atau tiba-tiba terkena musibah apa gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan tabungan untuk hal-hal yang urgent, dan juga tabungan untuk masa depan kalian, masa depan anak-anak kalian. Apalagi sekarang biaya sekolah, biaya kehidupan di Indonesia atau di manapun juga di seluruh dunia mungkin juga mahal gitu kan. Apalagi dengan masa pandemi yang kayak gini, banyak banget orang yang kehilangan pekerjaan, banyak banget pengangguran, banyak banget kayak ekonomi sekarang tuh semakin turun gitu kan. Dan benar-benar kayaknya lagi krisis gitu untuk tahun-tahun ini. Semoga pandemi ini juga segera berlalu supaya kita bisa hidup seperti layaknya kehidupan kita yang normal di tahun-tahun lalu. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa menjalani kehidupan tanpa masker, tanpa protokol kesehatan, kita bisa ngumpul bareng teman tanpa social distancing. Jujur aja ini tuh tahun-tahun terberat untuk kita semua, karena kita benar-benar harus stay at home gitu. Terus kita juga dilarang untuk ngumpul-ngumpul demi keamanan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. So guys, itu tips-tips dari aku. Semoga tips ini juga bermanfaat untuk kalian. Kalaupun ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan karena saya juga bukan manusia yang sempurna. Kalau kalian punya opini atau punya pendapat, kayaknya ini nggak benar deh, oh iya kayaknya ini benar deh, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And I'll see you in the next video. Bye bye.